Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Asesor pada Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan, saya Eva Safariani, SPD MPD, dosen tetap pada Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Bapak, Ibu Asesor yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada video ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Budaya Bangsa dengan kode USK 61207. Mata kuliah Budaya Bangsa merupakan mata kuliah wajib universitas dengan bobot 2 SKS. Secara umum, mata kuliah ini membahas konsep teoritis kebudayaan nasional dan daerah, dinamika globalisasi, serta internalisasi nilai-nilai etika, hukum, dan kearifan lokal bangsa Indonesia melalui analisis kasus nyata dan perancangan solusi berbasis budaya Indonesia. Mata kuliah ini mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa dalam bidang pengembangan karakter, etika profesional, dan pemanfaatan teknologi digital untuk pelestarian budaya, terutama kemampuan untuk menjadi insan berkarakter, profesional, berbudaya, serta agen perubahan yang mampu mewujudkan Indonesia menjadi negara yang memiliki integritas tinggi. Pembelajaran dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang disusun sesuai kurikulum Universitas Singapura Bangsa Karawang dan diintegrasikan dengan capaian pembelajaran di program studi yang ada di Unsika, sehingga materi yang dipelajari tetap relevan dengan pembentukan kompetensi lulusan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah Budaya Bangsa yaitu mahasiswa mampu menganalisis nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan konsep kebudayaan, etika, hukum, dan nilai-nilai humanis yang berlandaskan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta merancang inovasi pengembangan kebudayaan lokal berbasis teknologi digital secara profesional, kreatif, dan bertanggung jawab. Berdasarkan CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, maka capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan antara lain, CPMK ke-1, mahasiswa mampu menganalisis urgensi mata kuliah budaya bangsa dan karakter di perguruan tinggi dalam mempersiapkan diri untuk menjadi agen perubahan yang mampu membawa kebudayaan Indonesia ke panggung global. CPMK kedua, mahasiswa mampu menerapkan wawasan kebudayaan untuk menganalisis, membandingkan, dan mengimplementasikan nilai-nilai kebudayaan lokal, nasional, dan global dalam konteks kehidupan sosial dan tantangan era digital. CPMK ketiga, mahasiswa mampu merancang inovasi pelestarian kearifan lokal dalam bentuk program, produk, atau strategi kreatif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat berkelanjutan, serta adaptif terhadap tantangan budaya nasional dan global. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, and assessment atau DIA. Untuk delivery, saya memberikan materi atau bahan ajar serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem informasi akademik Unsika atau e-Siska, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan saat tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang disampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, kuis interaktif, bisa Quizizz maupun Wordwall, dan Canva sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen atau penilaian yang saya lakukan mencakup 1. Asesmen formatif untuk penilaian proses dilakukan melalui kuis, tugas individu maupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Yang kedua adalah asesmen sumatif untuk penilaian akhir UTS yang dilaksanakan pada minggu ke-8 dan UAS yang dilaksanakan pada minggu
ke-16. Bapak dan Ibu asesor yang berbahagia, pada video ini materi yang akan dibahas adalah materi pada pertemuan kedua, yaitu pendidikan karakter dan tantangan masa depan yang termasuk ke dalam CPMK 1. Pada materi pendidikan karakter, kemampuan akhir atau sub CPMK yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter, kemudian mampu mencegah perilaku koruptif dan perundungan atau bullying, dan yang ketiga mampu menganalisis faktor penyebab, dampak, dan strategi penanggulangannya di lingkungan kampus maupun masyarakat. Ketercapaian kemampuan tersebut ditunjukkan melalui 3 indikator. Indikator pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai karakter utama yang relevan dengan isu anti korupsi dan anti bullying. Indikator kedua, mahasiswa mampu menganalisis faktor penyebab munculnya perilaku koruptif dan bullying, termasuk aspek psikologis, sosial, dan budaya kampus. Indikator ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi dampak perilaku koruptif dan bullying terhadap individu, masyarakat, akademik, dan citra budaya bangsa Indonesia. Pembelajaran diawali dengan pemahaman mengenai nilai-nilai karakter utama, faktor-faktor penyebab serta dampak yang timbul akibat perilaku tersebut. Ketiga aspek tersebut kemudian diarahkan pada analisis permasalahan nyata di lingkungan kampus, seperti korupsi dan perundungan. Selanjutnya, mahasiswa belajar melalui pendekatan problem-based learning untuk mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan solusi. Hasil akhirnya adalah lahirnya gerakan anti korupsi yang mendorong terbentuknya mahasiswa berkarakter, yaitu mahasiswa yang memiliki integritas, empati, dan tanggung jawab, sehingga mampu menjadi agen perubahan dalam membangun budaya bangsa yang lebih berintegritas. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini ada buku Panduan Budaya Bangsa bagi dosen dan mahasiswa Unsika, hasil karya saya bersama tim, juga buku referensi karya ahli lainnya, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah budaya bangsa dengan materi pada pertemuan kedua, yaitu pendidikan karakter dan tantangan masa depan. Mari kita simak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pertemuan minggu kedua untuk melanjutkan perkuliahan kita mata kuliah budaya bangsa. Ya. Minggu lalu di pertemuan pertama saya sudah menyampaikan, kita sudah mendiskusikan tentang nilai-nilai karakter. Dari segitu banyak nilai-nilai karakter. Hari ini saya akan sedikit mengingatkan kembali, kita ingat-ingat kembali apa yang sudah kalian pelajari minggu lalu terkait nilai-nilai karakter itu ya. Saya langsung saja memberikan sebuah kasus. Bukan satu buah, dua buah. Ada 2 kasus. Yang pertama, di sebuah kelas seorang mahasiswa mengetahui bahwa sahabatnya itu menyalin atau copy paste ya. Copy paste tugas dari internet tanpa mencantumkan sumbernya. Namun dia pura-pura nggak tahu kalau temannya melakukan itu. Oke, itu kasus satu. Kasus kedua, ada mahasiswa yang sering mengejek temannya, ya, di grup WhatsApp karena dianggap terlalu pendiam. Sebagian besar anggota kelas memilih diam karena tidak ingin dijauhi oleh teman-temannya. Nah, dari 2 permasalahan ini, dari 2 kasus ini terkait dengan karakter, nilai-nilai karakter. Apa yang bisa kamu tanggapi, ya? Dari 2 kasus yang saya munculkan ini, ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Ada? Cium?
Tidak ada? Untuk kasus ini? Adakah? Oke, Kang. Apa Kang? Menurut saya dari kedua studi kasus tadi ya, Ya. bahwasannya mengenai karakter. Padahal mereka tahu gitu. Contohnya di studi kasus yang pertama, itu kan ada suatu pelanggaran kampus ya Bu ya. Ya. Bahwasannya copy paste Ya. pada sumber. Menurut saya sih kalau itu ketahuan bakal diberikan sanksi. Diberikan sanksi. Jadi menurut kalian, menurut Akang ini, apakah yang tadi disampaikan itu dia hanya berupa pelanggaran akademik saja, ataukah kasus-kasus ini memperlihatkan adanya kegagalan dari pendidikan karakter? Menurut saya selain tadi pelanggaran secara akademis itu ada pelanggaran moral juga. Oke, pelanggaran moral. Jadi betul, tadi dikatakan adanya pelanggaran aturan akademik ya. Tahu kan ada nih yang melanggar, tapi kok kenapa sih diam aja gitu? Kira-kira kenapa tuh? Ya Teh? Mungkin yang lainnya diam, walaupun tahu tapi diam karena takut dijauhi atau diejek juga atau gimana mungkin Ibu. Terus kalau tahu dia telah melanggar gitu ya, takut juga nanti dia yang keseret-seret gitu karena masalah tersebut. Oke, benar. Jadi makanya dia diam, berarti bukan hanya karena individu saja, tetapi juga ada dampak sosialnya ya. Lingkungan sosial, dia takut nanti malah dikucilkan oleh teman-temannya karena dianggap melaporkan, begitu ya. Oke, untuk pelanggaran si peraturan ini. Lalu yang kedua belum ada nih, bullying, perundungan. Ini kan termasuk perundungan, mengejek teman. Kira-kira apa nih yang terjadi kalau mengalami perundungan ini? Ya, belakang ya. Menjawab untuk bullying ataupun perundungan, dampaknya tuh pasti si mahasiswa atau orang yang terbully ini jadi kurang percaya diri Bu, karena kan kayak dia terus-terusan disakiti lah hatinya gitu, kayak perasaannya. Jadi setelah dia terus-terusan dibully, dia jadi kurang percaya diri, entah itu di kehidupan sehari-hari termasuk di perkuliahan gitu sendiri Bu. Oke, bagus ya. Jadi bukan hanya terdampak pada si korban saja, tetapi juga berpengaruh terhadap suasana akademiknya. Mungkin dia jadi malas, jadi enggan ke kampus karena selalu diejek oleh teman-temannya. Lalu apa nih yang harus kita lakukan? Oke, terakhir, apa yang harus kita lakukan nih? Ya, di belakang. Menurut saya itu ada keperluan keberanian kita mengingatkan temannya, karena keberanian itu termasuk karakter yang kita harus latih sendiri. Betul, kita harus punya keberanian moral. Dan keberanian ini adalah salah satu karakter yang harus terus kita latih untuk bisa menjadi berani. Nah, dari tadi jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Akang Teteh, ada yang menarik nih. Saya yakin kita semua tahu bahwa mencontek, ya, mana tadi? Yang menyalin mencontek, atau ini termasuk salah satu perilaku koruptif, mencontek, plagiarisme gitu ya, atau yang bullying, saya yakin semua tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Tapi kenapa kok kita diam saja? Ya, kenapa kita diam saja akan hal ini? Nah, itu nanti kita akan masuk di bahasan hari ini ya. Sekarang kita lihat dulu. Di dalam kasus ini ada masalah utama, yaitu masalah dari pelanggaran aturan akademik. Tadi yang disampaikan kami di sini nomor 1, kemudian ada kegagalan dari pendidikan karakter. Ya, seperti halnya pura-pura tidak tahu. Kita diam karena tadi takut nanti dikucilkan. Jadi ada dampak sosialnya yang dikhawatirkan. Ya, kemudian juga menyalin, mencontek, mengejek teman, ini adalah perilaku yang salah. Kita tahu semua itu salah, tapi kenapa masih dilakukan begitu? Jadi tidak hanya kita harus tahu saja mana yang salah, mana yang benar. Kita melakukan itu bukan karena kita kurang pengetahuannya, tetapi kita kurang juga terhadap
dan kepedulian kita. Terutama tadi kita nggak punya keberanian untuk bilang bahwa itu salah gitu. Itu yang harus kita latih, ya. Nah, dalam pendidikan karakter, ini adalah tugas pendidikan karakter. Kalian harus bisa menyeimbangkan, mengharmonikan antara pengetahuan yang kita punya bahwa ini tidak boleh, itu tidak boleh. Kemudian juga kita harus diseimbangkan dengan sikap kita. Kalau kita punya rasa empati, afektif kita punya rasa empati, kita nggak akan membuli teman kita, ya. Dan juga harus seimbang dengan apa yang kita lakukan, actionnya, psikomotornya. Kalau ketiganya ini seimbang antara pengetahuan, sikap kita, sifat kita dengan motorik kita, maka itu akan terjadi keseimbangan di dalam segala tindak tanduk kita. Dan kita akan menjadi manusia yang berintegritas. Oke, ini nilai-nilai karakter yang lalu sudah kita pelajari dan saya preskan hanya tadi menjadi beberapa karakter, ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita lanjutkan di pertemuan kedua. Itu kalian harus bisa menjelaskan dan menerapkan nilai-nilai karakter utama. Dari yang sekian belas nilai karakter, mungkin saya akan hanya mengambil beberapa nilai karakter utama. Kemudian kalian mampu menganalisis faktor-faktor penyebab kenapa terjadi koruptif, kenapa terjadi pembulian. Dan yang ketiga, mengevaluasi dampak. Apa sih akibatnya kalau hal itu tetap dilakukan, ya? Kita mulai dengan 4 nilai karakter utama. Tadi saya bilang dari sekian banyak nilai karakter yang sudah kita diskusikan minggu lalu, saya ambil saja 4 teratas, ya, 4 yang utama. Yang pertama adalah integritas. Makna integritas adalah konsisten antara perkataan dan perbuatan. Jadi kalau kita mengatakan A, maka yang kita lakukan juga A, ya. Kemudian juga empati. Makna dari empati adalah mampu memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain, sehingga nggak akan ada pembulian atau kalau kita punya rasa empati. Yang ketiga, keberanian moral. Ini yang sulit sekali, tapi bisa kita latih, bisa terus kita coba untuk berani melakukan yang benar meskipun mendapat tekanan. Karena kita untuk mengatakan yang benar agak takut, ya. Takut nanti orang-orang mempressure kita dan sebagainya. Nah, ini adalah 4 nilai karakter yang harus kita pegang teguh dan kita lakukan. Lalu apa sih yang menyebabkan munculnya perilaku koruptif, munculnya bullying? Jadi hari ini saya akan memfokuskan terhadap perilaku koruptif dan bullying. Ada 3 faktor, 3 aspek, ya, yang mempengaruhi terjadinya koruptif dan bullying. Yang pertama adalah aspek psikologis kita. Yang kedua adalah aspek sosial dan yang ketiga adalah aspek budaya. Apa sih aspek psikologis itu kalau koruptif? Nah, banyak sekali contohnya, tetapi saya hanya memunculkan 3. Contohnya serakah. Orang yang koruptif, yang korupsi itu dia serakah karena ingin lebih dari apa yang dia miliki. Rendahnya integritas. Jadi karakter integritas dalam dirinya rendah, sehingga dia tidak melakukan hal yang benar. Moral reasoningnya rendah, ya. Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang koruptif. Ada yang bisa mencontohkan satu aja contoh koruptif? Korupsi itu tidak melulu uangnya, tapi di luar uang juga. Korupsi waktu, gitu kan? Kalian plagiarisme, kalian titip absen, itu korupsi. Bullying itu karena apa sih faktor penyebabnya? Dia ingin berkuasa, makanya dia akan menindas orang yang dia rasa lemah, gitu. Mencari pengakuan, dia ingin diakui bahwa aku hebat, sehingga kamu kalah, gitu kan? Rasa tidak aman, ini pelampiasan. Dia memiliki rasa tidak aman, maka untuk mencari diri yang aman, dia akan menindas orang lain. Itu bullying. Sekarang aspek sosial. Koruptif, ya nepotisme, karena kekerabatan, ya.
misalnya di kelompoknya dia ditekan, misalkan dalam sebuah partai dia ditekan harus bisa memberikan income yang besar buat partainya, maka akhirnya dia korupsi di dalam jabatannya. Lalu bullying di aspek sosialnya, senioritas, merasa aku yang paling senior sehingga semena-mena terhadap juniornya. Pengaruh medsos, banyak ya di medsos ya, kekerasan-kekerasan di media sosial, kamu meniru dampak dari media sosial. Kurang pengawasan, kurang diawasi di kegiatannya sehingga kalian bisa bertindak semena-mena. Aspek yang ketiga, aspek budaya, koruptif, asal dapat untung. Itu kan aspek budayanya, yang penting aku kerja, aku dapat untung, makanya dia korupsi. Tidak disiplin, budaya disiplinnya rendah. Budaya gratifikasi, memberi biar dia dapat jabatan. Kamu biar dapat nilai gede, ngasih bingkisan ke dosenmu. Itu termasuk gratifikasi. Jangan kalian lakukan ya. Bullying, diskriminasi suku, agama, ras. Kemudian kekerasan verbal dengan ucapan, dengan kata-kata. Normalisasi bullying sebagai tradisi. Alhamdulillah di kegiatan PKKMB sekarang nggak ada bullying-bullyingan, penindasan terhadap junior-juniornya ya. Oke, ini faktor penyebab. Lalu apa sih dampaknya? Kita evaluasi dampaknya. Dampak yang pertama terhadap individu, koruptif, ya tentu dia tidak jujur, kehilangan integritas, kemudian juga menurunkan moral dan etika. Lebih jauhnya dia bisa terkena sanksi, ditangkap oleh KPK karena melakukan korupsi, dia akan dapat sanksi ya. Bullying, dampaknya tadi yang disebutkan, dia jadi malas kuliah, akibatnya prestasinya akan menurun. Bisa menyebabkan trauma berkepanjangan, bisa menyebabkan orang itu jadi memiliki kecemasan tinggi, dia stres, dia depresi, akibatnya akademiknya terbengkalai. Dan dia bisa menarik diri dari lingkungan sosial, jadi orang yang antisosial, penyendiri, pembunuh. Jangan sampai terjadi seperti itu ya terhadap individunya. Nah, nilai karakter apa sih yang perlu kita perkuat tadi? Integritas, keberanian moral, tanggung jawab, empati, dan saya tambahkan di sini pengendalian diri. Harus memiliki pengendalian diri yang baik. Dampak yang kedua terhadap masyarakat akademik, karena kita berada di lingkungan kampus, ya. Koruptif akan menurunkan kepercayaan terhadap institusi. Kalau lembaga kita korupsi, maka orang lain tidak akan percaya lagi kepada lembaga kita karena koruptif. Menurunkan kualitas lulusan, kemudian merusak iklim akademik akibat dari koruptif. Bullying, maka akan menurunkan kerjasama antar mahasiswa. Karena kan kalian pasti akan menjauhi orang yang suka membuli, gitu ya. Menurunkan motivasi belajar, tadi sudah saya jelaskan. Lingkungan belajar menjadi tidak aman karena dia akan punya rasa cemas, takut, khawatir untuk berkuliah. Dampak yang ketiga terhadap citra budaya bangsa. Koruptif, ya jelas menghambat pembangunan nasional karena anggarannya habis dimakan sendiri, gitu ya. Menurunkan daya saing bangsa, merusak citra Indonesia di mata dunia. Sekarang terjadi ya. Dan yang bullying, menciptakan budaya kekerasan. Kalau dibiarkan akan menjadi budaya yang kekerasan, menurunkan kualitas generasi muda dan bertentangan dengan nilai sila kedua dan ketiga, kemanusiaan dan persatuan. Ya, akan mengurangi nilai-nilai kemanusiaan dan persatuannya. Nah, itu 3 dampak yang bisa terjadi akibat dari perilaku koruptif dan bullying ini. Oke? Ada yang ditanya Pak? Oke, tidak ada? Lanjut. Sebagai akhir dari bahasan saya memberikan tugas individu, ini sebagai tes formatif ya. Tugas individu, dan karena waktunya yang terbatas tidak perlu dikerjakan sekarang. Tetapi saya tugaskan nanti jawabannya dikirim ke DCR masing-masing. Individu ya, tidak kerja kelompok. Mana yang lebih efektif? Apakah nomor 1 memperberat sanksi bagi yang melanggar, ataukah yang kedua memperkuat pendidikan karakter? Dan kalian jelaskan alasannya. Oke? Dan terakhir,
kita simpulkan pembelajaran hari ini. Sebelum saya menyimpulkan, ada yang mau coba menyimpulkan dari apa yang tadi sudah kalian terima? Oke, silakan. Di sini nyimpul itu saya sedikit ya. Menurut saya dampak korupsi dan bullying itu nggak hanya dirasakan oleh pelaku dan korban, tetapi juga lingkungannya. Misalnya tadi kayak masalah institusi tadi, misal saya korupsi, saya di institusi A, saya di institusi B, ya, itu bakal membuat orang-orang sekitar saya atau orang-orang tahu misalnya otoritas segala macam bakal oh institusi atau lembaga ini kurang nih karena ada yang korupsi bla bla bla, sehingga itu pun bisa berdampak pada negara kayak gitu. Oke, bagus sekali ya. Kesimpulan 1 bagus. Anda sudah bisa menerima apa yang saya sampaikan. Ada lagi. Saya minta 3 kesimpulan aja. Kesimpulan kedua. Siapa? Kalian. Jadi kesimpulannya ada ya korupsi sama bullying ataupun itu menurut saya adalah suatu bentuk penyimpangan karakter. Penyimpangan karakter. Ya, jadi salah ya. Perilaku yang salah. Kesimpulan ketiga. Karena tadi di tujuannya saya punya 3. Jadi yang ketiga ada? Ya? Ada, jadi tadi kan disebutin ada 3 faktor. Oke. Nah, kenapa bisa terjadinya koruptif sama bullying? Pertama ada dari individunya. Oke. Jadi itu dari psikologinya, dari pola pikirnya tuh udah ada yang salah gitu, ada yang harus dibenerin. Ya. Nah, terus yang kedua ada dari sosial, dari lingkungannya. Oke. Pas kita ada yang karena didiemin atau karena ngikut-ngikut gitu. Nah, yang terakhir ada dari budaya. Budaya. Oke, jadi ada 3 faktor penyebab ya. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk semuanya. Jadi kesimpulan yang kalian sampaikan itu sudah cukup bagus. Hanya di akhir saya akan memberikan garis besarnya sesuai dengan tujuan tadi di awal ya. Jadi pendidikan karakter merupakan fondasi utama biar nanti tidak terjadi penyalahan karakter tadi ya. Fondasi utama dalam mencegah perilaku koruptif dan perundungan. Perilaku koruptif dan perundungan dipengaruhi oleh tadi 3 faktor, psikologi, sosial, budaya. Dan yang ketiga, kalian adalah sebagai agen perubahan yang harus bisa membawa perubahan ke depan, memiliki peran strategis dalam membangun budaya akademik yang berintegritas. Siap sebagai agen perubahan? Siap. Bagus. Dan sebagai tindak lanjut di akhir pertemuan untuk minggu depan, saya meminta kalian bentuk kelompok ya, cukup tiap kelompoknya 4 orang. Kemudian kalian diskusikan dan presentasikan minggu depan. Apa yang didiskusikan, kalian lihat di bahan ajar yang saya bagikan, lampiran 1C. Dipresentasikan pada pertemuan ketiga minggu depan. Dan pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak dan Ibu Asesor pada sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, demikian video proses pembelajaran saya untuk bidang pengajaran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.